Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lailatul Humah dengan NIM 2105006. Izin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD dengan Kemampuan Mengelola Kelas di Kecamatan Lubuk Sikati. Latar belakang, kemampuan yang handal diawali dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Bila pendidikan berkualitas baik, maka dapat dipastikan sumber daya manusia yang dihasilkan pun akan berkualitas baik. Peningkatan kualitas pendidikan secara luas ditentukan oleh pendidikan awal yang diterima oleh sumber daya manusia pada suatu bangsa. Pendidikan awal atau kita sebut di sini pendidikan anak usia dini merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, karena itu peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di suatu negara memegang peranan yang vital untuk kemajuan bangsa tersebut di masa datang. Dari hasil temuan yang ditemukan, penulis menemukan bahwa kurangnya kompetensi tenaga pendidik dalam mengelola kelas. Dengan begitu, penulis perlu mengkaji hal tersebut. Untuk itu, penulis mengambil judul penelitian hubungan kompetensi pendidik PAUD dengan kemampuan mengelola kelas di Kecamatan Lubuk Sikati. Identifikasi berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan kompetensi tenaga pendidik PAUD. Yang kedua, rendahnya pemahaman tentang anak usia dini. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan hubungan kompetensi tenaga pendidik PAUD dengan kemampuan mengelola kelas. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian, yaitu bagaimana dampak kesenjangan kompetensi tenaga pendidik PAUD terhadap kualitas pembelajaran dan perkembangan anak usia dini. Lalu bagaimana kompetensi tenaga pendidik PAUD dapat memengaruhi efektivitas dalam mengatur dan mengelola suasana kelas. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dampak kesenjangan kompetensi tenaga pendidik PAUD terhadap kualitas dan pembelajaran dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui kompetensi tenaga pendidik PAUD dapat mempengaruhi efektivitas dalam mengatur dan mengelola suasana kelas. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kompetensi tenaga pendidik PAUD dengan kemampuan mengelola kelas. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi orang tua, penelitian diharapkan dapat membantu orang tua dalam memilih sekolah PAUD dan memberikan perhatian maksimal terhadap kompetensi tenaga pendidik. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan wawasan mendalam tentang area kompetensi yang perlu ditingkatkan sehingga pendidik dapat mengarahkan upaya pengembangan profesional mereka. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian dengan tema dan topik yang relevan dan lebih menyeluruh dari sebelumnya. Definisi operasional. Yang pertama, kompetensi tenaga pendidik PAUD. Kompetensi merupakan keterampilan atau kemampuan yang diakui secara legalitas atau formal. Menurut MUIS 2017, kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Sejalan dengan pendapat Ittihad 2016 pada kompetensi guru, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Menurut Wahyudi 2018, guru dituntut memiliki kompetensi yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya. Yang kedua, kemampuan mengelola kelas. Menurut Wilford A. Weber yang dikutip oleh Suyanto mengemukakan bahwa classroom management is a complex set of behaviors that teacher uses to establish and maintain classroom conditions that will enable students to achieve their instructional objectivities
efficiently that will enable them to learn. Artinya pengelolaan kelas merupakan sekumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Menurut Emul Yasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah sekumpulan kegiatan yang berupaya menciptakan mempertahankan kondisi kelas yang kondusif agar terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga potensi peserta didik dapat dikembangkan. Landasan teori yang pertama, pengertian anak usia dini. Dalam psikologi, perkembangan anak usia dini dikatakan sebagai anak yang berumur 0 sampai 6 tahun. Pertumbuhan dan perkembangannya diperhatikan dengan cara memberi perlakuan yang baik berupa pendidikan usia prasekolah atau pendidikan sekolah di kelas-kelas awal sekolah dasar atau SD. Anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Di Indonesia, pengertian anak usia dini yang ditunjukkan kepada anak yang berusia 0 sampai 6 tahun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi pendidikan yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia kurang dari 6 tahun di mana pada masa itu seorang anak sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat secara fisik maupun mental. Untuk itu perlu diberikan stimulasi melalui lingkungan keluarga, PAUD jalur non formal seperti tempat penitipan anak atau kelompok bermain dan PAUD jalur formal seperti TK. Yang kedua, pengertian kompetensi. Kajian mengenai kompetensi guru PAUD pada dasarnya bersumber dari peraturan pemerintah yang sama dengan jenjang pendidikan di atas, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik, 2, kompetensi kepribadian, 3, kompetensi profesional, dan 4, kompetensi sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang ketiga, tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Suharsini Arikunto 1988-68 berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang diteliti oleh Mira Nurlela pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kompetensi Guru PAUD terhadap Kemampuan Manajerial Kelas. Yang kedua, penelitian yang diteliti oleh Eka Fatmawati tahun 2019 dengan judul Hubungan Kompetensi Guru PAUD dengan Manajemen Kelas di TK Kelurahan Sukanegara, Purwokerto. Yang ketiga, penelitian yang diteliti oleh Aprina 2020 dengan judul Hubungan kompetensi profesional guru dengan pengelolaan pembelajaran anak usia dini di Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Kerangka berpikir, kompetensi tenaga pendidik PAUD X, mengelola kelas Y. Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau X adalah kesenjangan kompetensi tenaga pendidik PAUD karena kompetensi tenaga pendidik PAUD berpengaruh dalam mengelola kelas. Sedangkan mengelola kelas yang akan menjadi variabel terikat Y karena akan menjadi objek yang akan diamati. Hipotesis penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul menurut Suharsini 2010. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari masalah yang ada dalam penelitian, di mana peneliti harus membuktikan kebenaran dari dugaan itu ke lapangan penelitian. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan kesenjangan kompetensi tenaga pendidik PAUD terhadap kemampuan mengelola kelas di Kecamatan Lubuk Serating. Hipotesis 0,
tidak terdapat hubungan kesenjangan kompetensi tenaga pendidik PAUD terhadap kemampuan mengelola kelas di Kecamatan Lubuk Siratin. Metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah sebanyak 20 orang. Sampel pada penelitian ini yang diambil adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner atau angket. Lalu teknik analisis data yang digunakan itu melalui metode analisis yang digunakan yaitu uji korelasional. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.